Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat, memiliki NIM 425170002, Prodi D4 Teknik Komputer dan Jaringan, berasal dari Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah review paper yang saya dapat dari paper internasional, di mana judul tersebut memiliki metode sistematik literatur review untuk identifikasi platform dan metode pengembangan sistem informasi Indonesia. Nah, di mana paper tersebut itu dikembangkan oleh lima orang, yaitu Triandini, Jayanata, A. Indrawan, GW Putra, dan B. Iswara. Di mana paper ini sudah termasuk dalam bentuk IJIS, yaitu Indonesian Journal of Information System. Dan review ini terbentuk pada tahun 2019. Nah, di mana pendaluhannya inilah sebuah sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data serta untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kerangka teoritis. Di mana kerangka teoritis ini yang pertama itu SLR atau Systematic Literature Review. Nah, pengertian SLR itu sendiri adalah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Nah, selanjutnya tujuan SLR adalah untuk berbagi tujuan di antara untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian tertentu yang relevan. Nah, kemudian kita masuki metode penelitian, di mana objek penelitian ini adalah sistem informasi. Yang pengambilan sistem informasi sebagai objek penelitian memiliki beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian. Ada bagian satu di objek penelitian ini adalah adanya perubahan dalam penerapan sistem informasi yang dulunya masih bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas fisik, kini mulai terkomputerisasi. Yang kedua, pengembangan sistem informasi dapat dilakukan di berbagai platform, antara lain web, desktop, dan mobile. Selanjutnya, pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam. Nah, selanjutnya kita masuk di data survei. Nah, di mana data survei ini adalah data yang dibutuhkan pada saat membuat paper tersebut. Yang pertama, data collection. Nah, di mana data collection ini adalah sebuah pengumpulan data atau tahap di mana data-data untuk penelitian dikumpulkan. Yang kedua, data primer adalah informasi yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, observasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah data sekunder, di mana digunakan untuk melengkapi data primer. Apabila pada data primer hanya terdapat abstrak, maka diperlukan data sekunder untuk melengkapi data primer. Nah, selanjutnya kita masuk di unsur-unsur perkembangan website. Nah, pada perkembangan website ini ada 5, yaitu yang pertama domain, di mana alamat permanen situs, di mana internet untuk mengidentifikasi situs atau dengan kata lain alamat yang digunakan untuk menemukan situs pada dunia internet. Nah, yang kedua, hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, dan sebagainya yang akan ditampilkan dalam situs. Nah, yang ketiga adalah scripts, di mana bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan tiap perintah dalam situs ketika diakses. Dan yang keempat adalah desain web, di mana sangat menentukan kualitas dan keindahan dan sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Dan yang kelima adalah keberadaan situs tidak ada gunanya, dibangun tanpa dikunjungi atau dikenai oleh masyarakat atau pengunjung internet. Nah, di sini kita dapat melihat jenis-jenis script yang digunakan, tapi yang pada umumnya digunakan seperti HTML, Microsoft ASP atau Active Server Page, PHP atau Hypertext Preprocessor, JSP atau Java Server Page, dan JavaScript. Nah, untuk lebih
perkembangnya atau lebih meluaskan di dunia maya atau dunia internet, kita bisa menggunakan sebuah sosial media di antara lain seperti Yahoo, Google, Mozilla Firefox. Karena cara yang paling efektif dan terbatas ruang atau adalah waktu publikasi langsung secara online melalui search engine seperti Yahoo, Google, dan Mobile Firefox. Dan selanjutnya masuk di metode terstruktur, di mana dalam pengembangan sistem informasi atau yang lebih dikenal dengan System Development Life Cycle atau SDLS, meningkatkan kontrol pengelolaan dengan membagi tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, selanjutnya masuk di tahap-tahap dalam SDLC, di mana tahap-tahap ini memiliki ada 5 tahap. Yang pertama adalah planning, di mana tahapan ini adalah sebuah tahapan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan tujuan kegiatan yang menyangkut estimasi dan kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan sistem serta mendukung operasional setelah diterapkan. Nah, kemudian tahap kedua adalah analis, di mana tahap untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Biasanya dibuat flowchart untuk mengidentifikasinya. Dan yang ketiga adalah desain, di mana pada tahap ini tahap perencanaan sistem kegiatan yang dilakukan, yaitu membuat pemodelan proses, membuat pemodelan data berupa data flow diagram, dan membuat desain tampilan antarmuka atau interface. Dan tahap yang keempat adalah development, di mana tahap pembuatan technical arsitektur dan database, dan mengkonfigurasi dan mengkonversikan perancangan logikal ke dalam kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan tahap yang kelima adalah testing, di mana pada tahap ini hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah ditetapkan, seperti tidak ada kesalahan, image yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data, dan lain sebagainya. Nah, dari semua penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode SLR dapat digunakan untuk mengidentifikasi platform dan metode pengembalian sistem informasi Indonesia. Yang kedua adalah mengacu kepada hasil SLR yang penulis lakukan pada jurnal yang dipublikasi dari 2013 sampai 2018, dan platform yang dominan dibahas dalam penelitian SLR ini adalah web based. Dan yang ketiga adalah berdasarkan hasil dari SLR yang dilakukan pada publikasi jurnal dari tahun 2013 sampai 2018, dan metode domain digunakan adalah metode instruktur. Nah, mengapa dari presentasi saya ini lebih mengacu pada sistem informasi? Karena paper yang saya jelaskan ini adalah sebuah paper yang berkait dengan tugas akhir saya, yaitu sistem informasi dengan topik sistem informasi. Mungkin sekian penjelasan yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.